dengan saya Luciana Dewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai unsur pembangun dalam cerpen. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahasnya secara sendiri, namun saya akan mengundang kedua teman saya. Halo. Halo. Oke, sekarang saatnya kalian nih untuk kenalan dengan teman-teman yang ada di sana. Oke, aku dulu ya. Perkenalkan, aku Adi Saputra. Perkenalkan, aku Indah Permatasari. Kami berdua dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai unsur pembangun cerpen, maka aku akan memberitahu kalian bahwa unsur pembangun cerpen ada dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kalau unsur ekstrinsiknya apa aja, Kak? Apa aja ya Kak Adi unsur ekstrinsiknya? Nah, kalau untuk unsur ekstrinsiknya ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu sendiri, meliputi nilai keagamaan, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai-nilai lainnya. Kemudian juga ada antara hubungan antara penulis dengan karyanya tersebut, yaitu ada hubungan karya dengan sosiologi penulis, dengan psikologi penulis, dan biografi penulisnya itu sendiri. Berarti unsur ekstrinsik itu bisa dikatakan dengan latar belakang terjadinya cerita tersebut ya? Nah, betul. Jadi apa hal dari luar yang melatar belakangi penulisan cerpen tersebut? Basic dari cerpen resep kesetiaan ya. Oke, Indah dan Adi, menurut saya tema dari cerpen resep kesetiaan adalah romance. Nah, menurut kalian mengapa sih cerpen resep kesetiaan ini bisa dikatakan dengan romance? Aku setuju sih kalau cerpen ini dikategorikan ke dalam tema percintaan. Karena kan garis besar cerita ini kan menceritakan antara sepasang suami istri ya. Ada siapa? Adam dan Dahlia. Nah, mereka ini kan sebelumnya sudah berpacaran selama 10 tahun kan. Kayak awet banget ya. Gitu ya. Nah, menurutku itu cocok sih dikatakan sebagai cerita pendek dengan tema percintaan. Kalau menurut kamu gimana, Mbak? Kalau menurut aku oke aja sih, karena kan yang dibahas dari awal kan emang bener-bener lika-liku percintaannya mulai dari mereka dari SMA sampai mereka menikah dan juga ujian-ujian di pernikahan mereka. Oke, jadi kalian setuju ya dengan yang aku katakan bahwa cerpen resep kesetiaan adalah menggunakan tema romance. Ya. Betul. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai alur dari cerpen resep kesetiaan. Alur dari cerpen ini adalah mengenai tentang alur mundur. Kenapa bisa dibilang mundur ya? Bagaimana menurut saudara Gini, kan cerita ini kan diawali dengan kematian Adam kan, suaminya Dahlia. Iya. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya ini penulis membuat si Dahlia ini flashback. Jadi dia tuh mengingat mulai di awal pacaran, terus hingga dia menikah dan ketika dia bertemu dengan seseorang yang Teman SMA-nya. betul, yang ternyata mungkin akan merusak pernikahan antara Adam dan Dahlia ini. Intinya kayak mengulas balik tentang masa lalunya Dahlia di awal-awal cerpen itu. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah tokoh utama, tokoh dan permukaan maksud saya. Di sini terdapat dua tokoh utama, yakni Dahlia yang menjadi aku dalam cerita tersebut dan seorang Adam, yakni suami Dahlia. Sedangkan tokoh pembantu adalah Kasih yang berperan sebagai sahabat Dahlia dan Yusril, yakni orang yang naksir Dahlia pada zaman SMP. Diam-diam jatuh cinta ya, Oh, kayak. jadi nanti tuh di ininya Yusril ini yang bakal confess gitu sama Dahlia. Ya, kalau bahasa sekarang itu namanya confess. Ya. Oke. Oke. Pada Dahlia Si Dahlia ini menceritakan masa lalunya. Nah, di situ mulai timbul konflik yang akan menjadi puncak dari cerita ini. Di mana nanti ada seseorang dari teman lama Dahlia yang namanya Yusril yang akan mengutarakan perasaan terpendam sejak mereka SMA. Namun si Yusril ini kesalahannya baru mengungkapkan saat Dahlia sudah berkeluarga. Lanjutannya ini ya ini nanti konfliknya jadi besar dan ya itu. Nah, si Yusril ini kenapa kok mengungkapkannya pas udah menikah? Karena dia itu berpikiran kalau mengungkapinnya udah menikah, nah itu nggak akan menyebabkan perceraian di antara Adam dan Dahlia. Nah, dari kejadian inilah si Dahlia ini mulai berpikiran, wah kayaknya kalau misal aku bercerai atau berpisah dengan si Adam, aku bisa nih berhubungan lagi dengan si Yusril. ya. Tapi Yusril ini baik teman-teman, dia itu tipikal orang yang kalau suka itu nggak merusak, dia cuma
sekedar confess dan juga menyimpan si Dahlia ini dalam sebuah karyanya. Hebat banget gak sih? Dia nyusun cerpen buat nyeritain bagaimana eloknya dan cantiknya si Dahlia ini. Betul. Berarti kalau kata anak sastra itu, kalau dicintai sama anak sastra itu beruntung ya, karena abadi, Abadi dalam kisahnya. ya, Ya, abadi betul, dalam betul. karyanya gitu. Terus selanjutnya gimana sih Adi? Selanjutnya setelah si Yusril confess ini nih, nah si Dahlia ini mulai terpengaruh dengan omongan si Yusril bahwa kayak kalau misal aja nih si Adam dan si Dahlia bercerai, mungkin bisa aja nih kesempatan untuk Yusril mendapatkan hatinya si Dahlia. Nah masalahnya ini si Dahlia tuh cari cara biar dia tuh nggak cerai biasa gitu loh. Yang cerainya nggak lewat pengadilan agama. Paham gak sih maksudnya? Iya. Nah, Soalnya kan gimana ini itu? tadi kan dia kayak mempertahankan bahwa stigma teman-temannya bahwa si Mereka Dahlia udah- dan Adam ini setia, Iya, kan karena udah 10 tahun kan. guys, dari SMA guys. Nah kalau misal cerai, si Dahlia ini kayak malu gitu, kayak dianggap bahwa sebenarnya di balik Dia 10 yang tahun men- itu iya. nggak ada kesetiaan Kesetiaan, sama ada sekali. kesetiaan. Dia yang menodai kesetiaan itu gitu. Betul. Jadi biar dia tuh nggak dibilang jelek karena dia mengingkari pernikahannya. Sehingga untuk mencegah terjadinya anggapan buruk pada Dahlia, dia ini menyusun sebuah strategi yang plot twist banget. Apaan tuh? Apaan Kak Lus? Strategi ini tuh menjadi plot twist ya di ceritanya. Padahal judul dari cerpennya adalah Resep Kesetiaan. Namun plot twistnya adalah Ya. si Dahlia ini membunuh, bukan berarti membunuh secara harfiah ya, cuman kayak merekayasa pembunuhan, Nah, bunuh betul. diri yang Bunuh diri dilakukan buat suaminya Adam ini. Jadi dia itu seolah-olah si Adam tersebut yang bunuh diri, padahal kan Dahlia tersebut kan yang Iya. memasangkan tali di lehernya. Jadi si Dahlia ini udah mempersiapkan rencananya, kayak dia tuh udah nyiapin dadung tuh kayak tali gitu ya. Nah, Tali udah tampar disiapkan, gitu ya? betul, udah disiapkan di laci kamarnya. Hingga akhirnya pada suatu kejadian, pada suatu waktu yang pas, si Dahlia ini melangsungkan aksinya. Dia itu mencekik leher si Adam, kemudian digantungkanlah dia di dapur, kayak seolah-olah si Adam ini bunuh Mati diri. sendiri, Nah, nggak pakai Dahlia. terus dia dibiarkan di dapur itu hingga paginya dia kayak ya menyebarkan berita kepada orang-orang sekitar bahwa si Adam ini bunuh diri. Nah, mungkin dari teman-teman mempertanyakan, kok bisa sih seorang perempuan mencekik istri suaminya yang Setega itu. ya biasanya kan notabene kan kalau orang laki-laki kan bisa melawan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan karena si Dahlia ini mencekik pas mereka itu mau melakukan hubungan suami istri. Jadi kayak tidak sadar gitu ya. Jadi singkatnya Adam ini lagi terbuai, terus sama Iya, Dahlia terus- diambil kesempatannya. iya. Nah, betul. Untuk melemahkan si Adam tersebut. Benar-benar tipu daya wanita itu sangat dahsyat ya. Nah, itu makanya dari kalian itu harus Hati-hati ya sama wanita ya. Mas Adi hati-hati kalau cari wanita ini. Kalau dari aku sendiri ya, menurutku si Dahlia ini sebenarnya udah bosen gitu loh, karena hubungan antara keduanya ini nggak sehat gitu loh, Re. Kalau bahasanya toksik gitu Nah, betul, ya. karena mulai dari perkuliahan saja mereka ini sudah melakukan hubungan badan di luar nikah. Jadi hubungan mereka ini dilandasi oleh adanya hasrat dan nafsu. Berarti mungkin tidak pure cinta Nah, yang tulus betul. begitu ya, tapi Jadi, karena ada sesuatu di Jadi dalam. apa bisa disimpulkan ya kalau Dahlia nikah sama Adam tuh karena dia merasa kayak dirinya udah dinodai sama Adam, jadi jadi ya dia udah. nggak mau harus sama Adam. Kalau Sepenuhnya harus dimiliki oleh Adam. dia itu merasa bahwa kalau dirinya sudah melakukan hal tersebut dengan Adam, Dahlia itu merasa Nggak pantas. tidak pantas untuk orang lain. Belum tentu lelaki lain itu tidak bisa menerima masa lalunya tersebut begitu ya. Jadinya si Dahlia ini ya dia oke-oke aja pas dinikahi sama Adam, padahal sebenarnya yang dibutuhkan atau yang dibicarakan dalam sebuah pernikahan ini bukan hanya hubungan biologis saja, tapi soal ketulusan dan kesetiaan kita kepada pasangan kita tersebut. Bagaimana keluarga tersebut menjalani hubungannya, bagaimana ya Ya karena kesetiaan tuh terjadinya dua orang. yakni tokoh dan penokohan. Dahlia di sini berperan sebagai tokoh utama, yakni istri Adam yang mempunyai sifat kurang terpuji, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa Dahlia itu rela membunuh suaminya sendiri demi untuk menggapai cintanya gitu ya, cinta dengan orang lain dengan Yusril tersebut.
Dan ciri sosiologisnya itu Dahlia merupakan orang yang dipandang baik oleh tetangganya begitu ya. Dia juga punya hubungan sosial yang baik dengan orang-orang sekitarnya, karena di cerpen tersebut diceritakan bahwa si Dahlia ini bergabung dalam sebuah komunitas gitu ya. Dia juga dengan tetangganya juga baik. Buktinya tetangganya datang kan pas kematian si Adam ini. Dan juga dia masih punya sahabat yang dari SMA dan sampai saat ini masih bareng-bareng juga sama dia. Nah, ini membuktikan bahwa Dahlia ini sebenarnya hubungan dengan orang-orang tuh baik gitu. Tapi entah kenapa si Dahlia ini gampang terpercaya dengan mungkin dia sadar gitu ya kalau dia juga jatuh cinta sama Yusril, makanya rela nih melakukan apa saja demi mendapatkan cinta Yusril kembali. Selanjutnya adalah tokoh Adam. Nah, tokoh Adam ini mempunyai Adam ini mempunyai sifat yang cenderung cemburuan. Kenapa bisa dibilang cemburuan ya, bukan setia? Nah, hal tersebut dikarenakan di cerpen itu tertera bahwa Adam ini cemburu ketika Dahlia Dibuatkan cerpen oleh Yusril. Yusril. Nah, Dahlia tersebut itu berniat untuk membalas cerpen dari Yusril tersebut, namun sama Adam itu suruh menghapuskan aja cemburu tersebut. Nah, kemudian si Adam ini tipe laki-laki yang setia banget gitu gak sih? Kan dia cemburuan, cemburu kan juga membuktikan kalau dia tuh benar-benar sayang Iya, kan. berarti cemburu itu tanda setia gitu ya. Betul. Nah, kemudian si Dahlia ini sebenarnya juga merasa kalau si Adam ini sifatnya nggak berubah meskipun udah nikah. Nah, ini menunjukkan sifat kesetiaan si Adam. Nah, jadi problemnya tuh di Dahlia si Dahlia ini yang adanya emang setia. adanya emang setia. Kalau si Dahlia ini nggak, ya masih dipertanyakan lah ya. Lanjut, apalagi kalau Tokoh yang ketiga adalah tokoh Kasih. Di sini tokoh Kasih berperan sebagai sahabat Dahlia sejak SMP. Nah, Kasih ini gimana ya, sahabat yang selalu ada di sisi Dahlia itu, baik pas suka ataupun duka. Jadi Lalu pembahasan selanjutnya adalah unsur ekstremisme mengenai budaya Majas. Yang masuk di sini adalah Majas. Majas cerpen ini kan beberapa Majas yang digunakan adalah Majas Majas menggambarkan seolah-olah anti kegiatan tangan. contohnya kan Misalnya ada kalimat saat mereka mengatakan maka aku berjanji untuk melanjutkan pantangin ke sudah kan Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai gagasan. Di sini yang dimaksudkan adalah mengenai Majas. Majas yang kami cantumkan pada cerpen ini ada beberapa, yaitu adalah Majas para Majas yang melakukan gambaran seolah-olah anti kegiatan ini menyatakan yang bertentangan dengan aslinya. Nah ini maka aku berjanji untuk berkomitmen selamanya. Tapi kan selamanya kan tapi tidak ada kan si komitmennya kan bertentangan ya. Majas selanjutnya adalah majas berbola. Majas berbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu pernyataan dengan kesan lebih mengerikan, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pada cerpen ini terdapat kalimat entah apa yang bikin tawa keduanya pecah. Pecah itu seolah-olah kaca yang pecah, padahal kan itu menggambarkan kayak kalian itu berbola. Ini adalah Majas mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dari kenyataan dengan cara mengecilkan dan mengurangi yang berbeda dengan kenyataan. Jadi istilahnya tuh kenyataannya tuh direndah-rendahkan kayak rendah gitu ya. Contohnya, bisakah aku dan Adam disebut pasangan yang ideal pada konsep kesetiaan, kan kayak rendah kan? Bisa gak sih aku tuh disebut pasangan yang ideal? Nah selanjutnya ada kata aku tak pantas didapatkan lelaki manapun, kan kayak merendah kan? iya iya Aku nggak pantas didapatkan. merasa pesimis gitu ya. Pesimis ya, tidak percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik, di mana terdapat beberapa nilai seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama ini menurut saya menunjukkan bagaimana interaksi manusia sebagai umat Allah untuk selayaknya saling mendoakan sesama. Terjadi terbukti saat suaminya Dahlia itu meninggal, si Adam, para tetangganya hadir dan datang untuk mendoakan Adam agar dilapangkan kuburnya. Takziah gitu. Nah, interaksi sosial antara manusia dengan Tuhannya. Nah, dari sudut pandang agama, cerpen ini menunjukkan bahwa kondisi sosial lingkungan di sekitar rumah Dahlia itu sangat taat pada agama. Terbukti pada saat si Adam ini meninggal, para tetangganya Persia dan juga berucapkan mendoakan Adam. Dan terdapat pada kalimat, baiklah kalau begitu doakan hubungan kami langgeng ya, sampai mau memisahkan kita. Surga tempat Mas Adam nantinya. Nah, ini kan membuktikan bahwa mereka ini beragama banget gitu ya. Saling mengaminkan Ya, doa. amin ya. Selanjutnya, mungkin dari Mbak Lucy atau Mas Adi? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai moral yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, moral ini kan berkaitan dengan sifat baik atau buruk seseorang. Nah, dalam cerpen ini kami menemukan adanya nilai buruk, nilai moral buruk dan juga nilai moral baik. Apa aja tuh? Nah, nilai moral baik yang kami temukan dalam cerita pendek itu yaitu terdapat pada Yusril. Yusril ini kan jatuh cinta ya kepada si Dahlia. Tapi dia tuh jatuh cintanya ya sewajarnya gitu, nggak memaksakan dan yang dia nggak memaksakan semua cara untuk agar dia mendapat cintanya. Nah, Yusril ini termasuk moral baik karena dia tidak merusak hubungan si Dahlia dan Adam. Dia itu hanya mengungkapkan cerita cintanya itu dalam sebuah cerpen yang berhasil dimuat dalam sebuah media massa. Nah, itu kan contoh sifat terpuji, bukan? Nah, kemudian nilai moral buruknya yaitu terdapat pada hubungan antara hubungan Adam dan Dahlia saat pacaran. Nah, mereka ini kan meskipun belum menikah, tapi mereka
ini sudah berani melakukan hubungan biologis, hubungan ya seperti itu ya teman-teman. Nah, padahal kan ini dalam lingkungan masyarakat, dalam norma Indonesia kan ini kan tidak dibenarkan kan, karena ada undang-undang yang mengaturnya, tapi mereka malah melakukan hal tersebut berulang kali. Nah, itu nilai moral buruk yang kami temukan dalam cerpen ini. Baik, selanjutnya adalah nilai sosial yang terkandung dalam cerpen kisah kesetiaan adalah ketika tetangga Dahlia itu Menghadiri takziah Ya, atau betul. ziarah ke rumahnya Dahlia saat Adam meninggal. Nah, hal ini kan membuktikan bahwa lingkungan dari sekitar rumah Dahlia dan Adam itu masih menjaga kerukunan baik itu ya. Untuk nilai sosial selanjutnya adalah tadi saat sahabatnya Mulai gitu. untuk nilai sosial yang kedua adalah dari kisahnya Dahlia dan kasih. Sahabatnya. Untuk nilai sosial yang selanjutnya adalah dari kisah. Nah, nilai selanjutnya yaitu ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai masyarakat setempat, kayak misalnya ada suatu masyarakat tersebut yang adat istiadatnya hanya ada dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, dalam cerpen ini kami menemukan nilai budayanya itu pada saat misalnya suatu orang meninggal ya. Nah, itu tetangga-tetangganya kan datang kan. Nah, datang ini untuk melakukan tahlil atau membacakan yasin. Nah, ini kan merupakan budayanya orang Indonesia kan ya. Terutama orang Islam. Nah, betul. Jadi kayak agar tetap silaturahmi itu terjaga meskipun sudah orangnya sudah meninggal. Jadi ini merupakan suatu budaya yang baik yang dilakukan dalam cerpen tersebut. Nah, kemudian nilai budaya selanjutnya ini ada masih sama, yaitu adalah orang-orang yang takziah, dan biasanya orang-orang takziah ini kan laki-laki. Nah, mereka ini menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dilengkapi dengan songkok. Nah, ya betul, songkok atau peci. Nah, dalam cerpen ini ada siapa tadi namanya? Si Yusri. Yusri ini datang juga ke pemakaman ke rumah duka si Adam ini dengan menggunakan pakaian batik dan juga peci atau songkok itu tadi. Nah, itu nilai budaya yang kami temukan dalam cerita pendek ini. dan selanjutnya adalah hubungan karya sastra dengan biografi atau latar belakang Ini adalah Solu Erika Nirwanda. Dia adalah mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia. sama kita dong. Nah, betul. Cuma bedanya ini dia bersekolah atau Iya. berkuliah di sekolah tinggi keguruan dan pendidikan di Ponorogo. Nah, Solu ini adalah remaja yang memiliki ketertarikan terhadap dunia kepenulisan, khususnya kepenulisan cerpen. Makanya kan cerpennya ini berhasil terbit gitu ya, keren kan? Nah, kemudian Solu ini juga tergabung dalam suatu komunitas literasi yang dia berperan sebagai admin desain di komunitas tersebut. Hebat banget ya berarti. Iya, dia Relasinya banyak banget aktif ya. gitu kan dalam dunia bahasa dan sastra. Sangat mencerminkan mahasiswa Anak PBS juga. banget Ya. gitu ya. Nah, kemudian keberadaan Solu sebagai mahasiswa yang dalam jurusan bahasa dan sastra ini dituangkanlah dalam cerpen tersebut, di mana dia menjadikan tokoh utamanya si Dahlia Kasih ini merupakan juga mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, hal ini kami menyadari hal tersebut dalam beberapa adegan dalam cerita pendek tersebut, yaitu yang pertama dalam sebuah naskah potongan kutipan kalimat yang berbunyi dan baru tahu sebab bulan itu 1 minggu lalu di sebuah taman baca tempat kami berdiskusi soal perkembangan sastra. Nah, ini kan mereka kayak bahan diskusinya berat banget gitu ya, perkembangan sastra. Nah, ini menunjukkan bahwa memang benar-benar si Dahlia dan si Yusril ini memang ahli dalam dunia sastra. Kemudian bukti selanjutnya ada pada kalimat tiba-tiba nasihat kasih terakhir kali di depan Fakultas Budaya selepas kami berfoto memamerkan ijazah kami itu juga melintas di pikiran sekarang. Nah, Fakultas Ilmu Budaya ini kan tempat mereka berkuliah kan. Nah, mereka kan prodinya itu ada di Fakultas Ilmu Budaya tersebut. Nah, ini meyakinkan kami lah bahwa si Dahlia Kasih dan Yusril itu berkuliah di program studi bahasa dan sastra. Bisa jadi kalau biasanya di FIB itu sastra Indonesia. Nah, kalau di murninya Iya. kan makanya mereka membahas tentang perkembangan sastra itu sendiri. Kita kan dengan dunia cerita pendek tersebut. Nah, di sini dapat dilihat dari tampak jelas saat menulis cerpen tersebut, si penulis ini, si Mbak Solu ini menghabiskan waktunya untuk membaca cerpen yang dapat dipastikan kata membaca cerpen ini hal tersebut tampak melalui adanya detail-detail tokoh dan juga adegan-adegan yang dicantumkan dalam ceritanya menambah imajinasi kita sebagai pembaca, kayak kita tuh merasa kita berada di lingkungan yang sama. Betul. Jadi kan si Kak Solu ini memiliki membaca cerita pendek ya. Jadi dia ini menyelipkan beberapa adegan dan tokoh dari cerpen lain yang juga diselipkan dalam cerpen tersebut. Nah, contohnya gimana nih Kak Indah? Sambil melilitkan jagung, aku teringat bagaimana Felix menciptakan tokoh yang sangat menghabisi nyawa tokoh ponakan di cerpennya yang berjudul Ponakan, sekaligus ia teringat Sasti utama yang membuat tokoh seorang istri membiarkan suaminya mati padahal ia pada saat itu bisa menolongnya. Nah, si Mbak Solu ini pernah membaca cerpen tersebut, nah kemudian mengimplementasikan atau merekayasa kembali cerita tersebut ke dalam cerpennya. Cerpennya itu lebih berasa gitu ya kalau ada adegan pembunuhan. Sementara kan tadi dia kan sebenarnya bisa menyelamatkan si Adam, tapi karena dia memang berniat membunuhnya, jadi memang sengaja gak diselamatkan. Nah, dalam cerita pendek ini penulis juga memberikan sosok tokoh yang berperan sebagai seorang cerpen yang karyanya banyak sekali diminati, yaitu Yusril. Merupakan cerpen yang hebat yang banyak sekali karyanya dibuat dengan bahasa salah satunya cerpennya menceritakan tentang keelokan dan keindahan dunia. Dia Inspirasi menggunakan dari ya, Dahlia itu ya. Dia meminta izin untuk menggunakan nama Dahlia sebagai tokoh utama Pertama dalam dalam cerpennya. cerpennya. Bukan hanya Yusril saja dijadikan sosok penulis sebagai sosok cerpen, tapi Dahlia juga bisa menulis cerita pendek, namun sama suaminya tadi draftnya dihapus karena si Adam ini cemburu buta. Nah, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Kak Adi mengenai hubungan cerpen dengan sisi psikologis pengarang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan cerpen dengan kehidupan sosial pengarang. Dalam penulisan cerpen ini, penulis dihadapkan dalam suatu kondisi masyarakat yang menyebutkan bahwa pernikahan impian setiap orang adalah pernikahan yang lama, gitu. Maksudnya pernikahan yang hubungannya itu lama. Kan Satu pernikahan kali seumur hidup gitu ya. Betul. Nah, pernikahannya dilandasi oleh adanya komitmen. Nah, budaya masyarakat setempat yang selalu mengagung-agungkan adanya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang didasarkan oleh adanya komitmen dan hubungan yang sudah terjalin lama, kan 10 tahun. Nah, ini namun penulis ini menyatakan
yang harmonis itu adalah hubungan yang terjalin lama, namun penulis menyatakan bahwa dia ingin membalikan fakta tersebut, bahwa di luar sana juga ada perempuan-perempuan yang mempertahankan hubungan ini atas dasar ingin mempertahankan kultur masyarakat setempat, bahwa suatu komitmen yang sudah terjalin lama akan membawa kepada hubungan yang langgeng dan setia. Jadi si Dahlia ini takut, dia takut kayak kena stigma negatif orang bahwa oh hubungan lama gak guna, akhir-akhirnya juga gak kaya, gak gagal. Makanya Dahlia ini juga mempertahankanlah sekuat tenaga, dia ini kayak berusaha setia, padahal ya gak bisa dipaksakan setia itu. Gitu. Jadi intinya Dahlia tuh gak pengen orang-orang beropini tentang dia. Betul. Nah untuk itu penulis ini Kak Solo ini menciptakan tokoh Dahlia yang seolah-olah mempertahankan komitmennya dengan Adam hanya untuk memenuhi ekspektasi orang-orang bahwa hubungan yang lama pasti akan menciptakan suatu kelanggengan dalam hubungan. Namun ketika Dahlia sudah mencapai titik bosannya dan menyadari bahwa yang dia butuhkan bukan sekedar waktu menikah yang lama, kayak yang dia butuhkan ini sebenarnya bukan hanya kesetiaan, tapi kayak benar-benar ketulusan yang lebih besar daripada kesetiaan itu, sehingga tercetuslah ide untuk membinasakan sang suami dengan cara Digantung kayak seolah-olah itu Adam yang bunuh diri ya pada padahal. akhirnya digantung. Jadi meskipun dia sudah membunuh, tapi masyarakat setempat ini menganggapnya ini dia ini apa namanya setia sampai mati. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami ya Kak Lucy ya. Ya. Kamu sudah tuh. Itu tadi unsur intrinsik dalam cerpen ini. Ya kalau sih Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi pemaparan dari kami mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Resep Resep Kesetiaan Kesetiaan. Karika Nirwanda. Keren banget ya cerpennya ya. progres banget ya. Baik, semoga bermanfaat ya buat kalian. Semoga penjelasan kami dapat dijadikan pembelajaran nih mengenai unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Oke, baik mungkin itu saja dari kami bertiga. Apabila ada kurang lebihnya mohon dijadikan maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you in the next video. Halo, perkenalkan nama saya Disa Putra dengan NIM akhir 001. Halo, perkenalkan nama saya Luciana Dewi dengan NIM akhir 016. Halo, perkenalkan nama saya Suci Indah Rumantasari, saya dengan NIM akhir 18.